Iya, halo sahabat pioner, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info yang selalu memberikan informasi terbaru dari berbagai sumber ya, dan kemudian kita akan menelaahnya. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali yang kita sampaikan melalui beberapa sumber, tetapi masih banyak juga orang-orang yang skeptis dengan firework. Ya, wajar. Orang yang tidak mencintai sesuatu hal, dia akan terus menegatif terhadap sesuatu itu. Nah, dan kemudian bagi kita pioner yang memang bersikeras untuk bersemangat dan mencintainya, maka kita akan terus mengambil hal-hal positif dalam setiap informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Nah, jadi kita ketahui bahwa firework ya, yang selama ini terus kita bahas dan kemudian terus kita ikuti dalam beberapa tahun ini, menjadikan Fi adalah sebuah mata uang cryptocurrency yang kedepannya akan menjadi primadona ya bagi masyarakat dunia. Dan itu jelas dikatakan Nicholas Kokalis ya, bahwa sekali lagi Fi akan dijadikan alat barter atau mata uang kripto dunia ya. Kemudian dari 100 juta penambang akan mengalir ya kepada 8 miliar orang di seluruh dunia, dan kemudian dengan supply yang 100 miliar juga akan dimiliki oleh orang-orang yang ada di dunia. Nah, jadi menurut white paper dan wajah Nicholas yang selalu muncul di dalam beranda menjelaskan bahwa kita tidak perlu khawatir lagi firework ini kebenarannya seperti itu. Nah, jadi peluncuran mainnet ya V hanyalah awal yang baru ya. Orang-orang di dunia ya ingin menggunakan Fi sebagai mata uang untuk pembayaran harian kelaknya. Mereka harus naik kereta ya, mau naik mobil dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadikan Fi ini adalah memimpin orang-orang di dalam mobil di era Web 3 ya, Web 3 gitu. Nah, di depan tren, dan ini sudah memimpin dari 99% proyek yang ada. Nah, jadi teman-teman, DeFi ya, masa depan kita lebih cepat nanti ya, dan mungkin kita bisa membayangkannya. Dan kemudian DeFi juga ponsel kita lebih penting daripada mobil. Nah, kemudian DeFi nanti aktivitas 24 jam dan melewati KYC lebih penting daripada pesta teman. Nah, karena apa? Karena begitu pentingnya Fi ini untuk kita ke depannya. Nah, jadi jelas sekali orang-orang yang mencintai Fi akan selalu stay tune ya. Stay tune dan kemudian akan selalu mengklik-klik ya kalau belum dapat KYC, karena memang banyak kali yang belum dapat, dan yang sudah ya hanya untuk memberikan motivasi dan kemudian memberikan edukasi kepada orang-orang lain yang ingin menambang DeFi. Nah, kemudian banyak proyek berbicara tentang Web 3.0 ya, atau 3.0, tetapi pola V lebih besar. V adalah rantai publik global ya, dan satu-satunya rantai publik di masa yang akan datang yang tidak dapat bersaing dengan P secara bertahap akan menghilang di depan mata kita atau di masa depan. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa bersaing dengan kemajuan Fi ya ataupun blockchain 3.0, mereka akan bangkrut. Nah, hari ini kita sudah melihat bahwa Facebook sudah menuju ke metaverse ya, WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini jelas orang-orang yang melakukan hal-hal positif dan berpikir positif, mereka meyakinkan bahwa teknologi kedepannya akan semakin besar dan semakin nyata. Karena ini adalah rantai publik, yang perlu dilakukan adalah V di masa 3.0 dari 2.0 saat ini. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti memang Fi ini berjalan, maka koin-koin yang akan kita dapatkan, ya, ini akan kita tukarkan, dan ya tentunya kita menunggu beberapa hari lagi apakah keputusan dari core team ini akan menjadikan barter pertama ini bisa berlangsung. Karena saat ini ekologi yang dibangun oleh firework masih disusun rapi, dan kemudian mereka-mereka yang sudah mendaftar kemarin sudah dihapus dan kemudian dipembaharuan oleh Hackathon, dan salah satunya adalah VeChain Mall. Nah, untuk Indonesia sendiri teman-teman,
maka kita harus berpikir juga bahwa kita harus menciptakan vendor-vendor, dan dan vendor juga tidak wajib menjadi vendor sebenarnya, tetapi kalau memang dia berkeinginan dan mereka mempunyai modal yang sangat besar, mereka juga diperbolehkan. Nah, jadi boleh juga menciptakan banyak-banyak vendor di Indonesia supaya koin kita berputar ya, berjalan, dan kemudian banyak sebagian teman-teman kita kalau seandainya di Indonesia tidak ada vendor yang mumpuni, maka orang-orang di Indonesia akan menukarkan yang namanya koin mereka ke negara lain. Nah, kita juga sepakat kepada teman-teman pionir lainnya, kalau seandainya di negara kita ini belum ada vendor yang mumpuni, kita akan tukar. Nah, saya juga sudah kontak-kontak dengan orang-orang yang ada di luar sana, baik di Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mereka akan menerima Fi, dan kalau seandainya harganya sangat tinggi atau minimal tinggi, kita akan berangkat ataupun kita akan berhubungan dengan mereka. Nah, kita sudah melihat video-video yang sudah beredar bahwa makan di Malaysia kita boleh menggunakan Fi ya, dan tidak perlu dikhawatirkan lagi ketika memang video itu berseliweran baik dari Vietnam, Thailand ya, Filipina, dan lain sebagainya. Mereka sudah sangat banyak sekali. Nah, jadi teman-teman jelas ya, era 3.0 ya, atau Web 3.0 adalah pola pikir yang besar bagi kita semuanya, dan itu ada di Fi. Nah, jadi itu saja teman-teman, hari ini informasinya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan buat kita semuanya agar kita selalu mencintai Fi kita. Ya, orang-orang yang selalu skeptis, orang-orang yang selalu berpikir negatif, lupakan saja ya teman-teman. Saya yakin orang yang selalu melihat ya video saya, pasti dia akan download dan dia akan menambang. Nah, karena tidak ada keberhasilan ya teman-teman tanpa cacian, tanpa komentar, tanpa gosipan. Karena ya, bermain bola saja butuh komentar yang pedas untuk bisa memasukkan bola ke tiang gawang. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali dan salam sukses untuk semuanya.